Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Fi buyutin, di rumah Allah, adzinallahu, Allah mengizinkan anturfa'a, untuk diangkat suara, wa yudkara, dan disebutkan fiha, di dalam rumah-rumah tersebut, ismuhu, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lahu, mensucikan untuk zatnya Allah, fiha, di dalam buyut, di dalam itu rumah-rumah, bil ghuduwi wal asal, baik waktu pagi hari ataupun waktu sore hari. Di dalam masjid kita diizinkan oleh Allah untuk mengangkat suara, untuk menyampaikan zikir kita, untuk bertasbih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun waktu yang kita inginkan, pagi hari, sore hari, ataupun malam hari. Ayat tadi dilanjutkan oleh Allah, rijalun, mereka adalah orang-orang pilihan, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi, yang mana perdagangan mereka, jual belinya mereka tidak mampu melupakan mereka untuk berzikir kepada Allah. Dia bekerja, dia mengambil rezeki dari sisi Allah dengan ikhtiar bekerja, tetapi pekerjaannya tidak melupakan dia untuk mengingat Allah, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk hadir majelis ilmu. Wa iqamis salati, tidak melupakan dia juga untuk melaksanakan sholat. Wa ita'iz zakati, dan tidak melupakan dia juga untuk mengeluarkan dari yang namanya saudaranya sholat, yaitu zakat. Kenapa mereka seperti itu? Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Karena mereka takut di satu hari, yaitu hari kiamat, yaitu kiamat baik kiamat sughra atau kiamat kubra, baik ketika kematian dirinya atau ketika pertanggungan jawab di hadapan Allah ketika kiamat yang besar, terjadinya perubahan hati, terjadinya pandangan manusia ketika itu, dia takut mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat yang ke-36 ini Allah menyatakan fi buyutin, di rumah-rumah. Rumah yang dimaksud kalau menurut ahlu tafsir dalam ayat ini adalah masjid. Di masjid maksudnya. Kalau menurut ulama ahli bahasa, rumah secara umum, manzil, tempat tinggal kita. Kalau melihat dari ulama bahasa, maka di rumah kita perdengarkan zikir, di rumah kita perdengarkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di rumah kita perdengarkan ilmunya Rasulullah. Sedangkan apabila menurut ulama tasawuf, para al-arifun, orang-orang arif, yang dimaksud dengan fi buyutin, di rumah-rumah, maksudnya
yaitu hati manusia. Di hati manusia jangan sampai tersampaikan kalimat yang tidak baik. Hati kita jaga dari hal-hal yang akan merusak hati tersebut. Maka kita diwajibkan anta tatahhara wa tutahhara fi hadzal buyut. Kita diminta untuk selalu mensucikan hati kita. Berwudu, pelaksanaan sholat, bukan cuma sholat yang wajib ditambahi dengan sholat yang sunnah. Kemudian watu toharo, dan untuk disucikan pula fi hadzal buyut, di rumah-rumah ini. Bisa maknanya masjid, bisa maknanya rumah kita sendiri, bisa maknanya hati kita. Hatta tartafi'a au yartafi'a sya'nuha indallah, sehingga akan terangkat kedudukannya, sehingga akan terangkat makom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di masjid, maaf, jangan digunakan untuk merokok. Karena itu menghinakan masjid. Masjid untuk zikir kepada Allah. Di masjid jangan diomongkan urusan-urusan yang tidak ada faedahnya. Lebih-lebih urusan-urusan dunia. Bahkan mengumumkan barang yang hilang pun tidak diperkenankan dalam masjid. Dalam satu hadis dikatakan, kalau engkau melihat ada seseorang yang dia berbincang di dalam masjid tentang urusan dunia, tentang urusan pekerjaan, maka sampaikan la arbahakallahu fi tijaratik, semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam jual belimu. Ini hadis Nabi, hadirin. Kalau di masjid terdengar ada seseorang mengumumkan ada barang yang hilang, maka sampaikan la raddallahu dhalataka, semoga Allah tidak mengembalikan dari barangmu yang hilang. Kenapa? Tidak boleh terangkat, tidak boleh tersampaikan, tidak boleh tersuarakan dari rumah, yaitu masjid, kecuali untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, peringatan 17 Agustus sebagai bentuk rasa syukur kita bagus. Asalkan tidak dalam keadaan melupakan, tidak dalam keadaan maksiat kepada Allah. Tapi maaf, kalau rapatnya dalam masjid maka tidak diperkenankan. Karena tidak ada hubungannya dengan masjid. Ini makna, jangan engkau mengotori masjid. Engkau harus mensucikan. Engkau harus selalu memberikan kebersihan di masjid sebagai rumahnya Allah, sehingga tidak terangkat dari masjid, tidak tersampaikan dari masjid, kecuali hal-hal yang mulia. Lebih-lebih dalam masjid ngerasani orang, dalam masjid ngomongkan orang. Jangankan di masjid, dimanapun haram, tidak diperkenankan kita untuk ngerasani orang. Apalagi dalam masjid, tidak diperkenankan sama sekali. Wala ya'dhanallahu, dan Allah tidak pernah mengizinkan li baitin au li masjidin au li qalbin. Allah tidak pernah mengizinkan untuk rumah kita, untuk masjid kita, untuk hati kita, ayyurfa'a, diangkat suara, diangkat omongan, hatta yatatahhara dalikal qalbu, sampai hati menjadi bersih, sampai masjid menjadi bersih, sampai rumah menjadi bersih. Bersih zahir, bersih batin. Bersih batin makmur dengan Al-Quran, makmur dengan ilmunya Rasulullah. Wa ayyakhlua amma siwallahi ta'ala, dan harus untuk mengkosongkan dari hal-hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesemuanya itu hadirin, seseorang tidak akan mampu seperti itu. Tidak akan bisa menjaga kehormatan hatinya,
tidak akan bisa menjaga kehormatan rumahnya. Bahkan tidak akan bisa mampu untuk menjaga kehormatan masjid. Kecuali dia yang telah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu taufik? At-taufiku, yang dimaksud taufik, khalqullahi, adalah salah satu ciptaan Allah, kudratan, yang akan memberikan kemampuan li abdin, kepada seorang hamba, yaktadiru biha, yang dia akan mampu karena sebab taufik tadi itu, ala ada fi'li ma'murat, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa quwwatan ukhra, dan akan memberikan kekuatan yang lain, yaktadiru biha, yang dia mampu biha karena sebab hal tersebut, al abdu, seorang hamba, ala tarkil manhiyat, untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Ketahui hadirin, kita hadir sekarang untuk melaksanakan sholat Jumat, tidak langsung sholat. Kita diwajibkan untuk mendengarkan khutbah 2 kali khutbahnya, bukan sekali, 2 kali khutbah. Kita sabar, kita dengarkan, kemudian kita sholat 2 rakaat, kemudian mungkin ada yang menambahi dengan wiritannya, mungkin ada yang menambahi untuk mempelajari ilmunya Rasulullah, tidak keluar, mampu untuk bersabar dalam masjid. Ketahui itu bukan kemampuan kita, itulah kemampuan yang diberikan oleh Allah, yang dikenal dengan taufik atau bantuan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga taufik, pemberian Allah itu azizun, adalah sesuatu yang mulia, adalah sesuatu yang jarang didapatkan orang. Berapa banyak saudara kita sekarang ini tidak ada udzur sama sekali, tapi tidak melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Taufiknya belum ada dari Allah. Kita alhamdulillah diberikan kemampuan oleh Allah dengan taufik tadi itu. Taufik adalah sesuatu yang mulia, adalah sesuatu yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirin, tidak disebutkan taufik di dalam Al-Quran illa marratan wahidatan. Di dalam Al-Quran yang kita kenal, yang ada 30 juz, yang ada sekian ribu ayat, yang ada sekian ribu kalimat, kata, yang ada 114 surat, semuanya menyebutkan taufik hanya sekali. Hanya sekali hadirin. Antara juz yang pertama sampai juz yang terakhir, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, sekali kalimat taufik. Apa itu? Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada kemampuanku kecuali dengan Allah. Kalimat taufiki, wa ma taufiki illa billah, dan tidak ada taufik, perbantuan Allah, sehingga hamba mampu berbuat kebaikan, meninggalkan kemaksiatan. Begitu mulianya. Di Al-Quran hanya sekali disebutkan tentang masalah taufik atau kemampuan seorang hamba untuk taat dan untuk meninggalkan dari yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah mampu diberikan oleh Allah untuk taat satu saja, dijalani satu itu, maka akan terbuka yang lain. Di jalan yang lain akan terbuka yang lain. Semakin dia akan menjadi orang baik, semakin menjadi orang baik, semakin menjadi lebih baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man fataha ala nafsihi baba ta'atin, siapa orang yang membuka atas dirinya, siapa orang yang mungkin memaksakan dirinya untuk berbuat taat kepada Allah, satu pintu taat, satu saja, jangan banyak-banyak, satu. Tidak pernah ke masjid, 1 minggu penuh tidak ke masjid, sholat di rumah mungkin, Jumat ke masjid, membuka satu pintu, sholat di masjid,
ketahui fatahallahu alaih sab'ina baban min abwabit taufik. Karena perbuatan satu taat yang kita laksanakan, maka Allah akan membuka 70 pintu kebaikan yang lain dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kaget. Hari ini ke masjid. Kemudian bukan cuma sholat tok, ditambah wiritan. Berikutnya bukan cuma wiritan, dengarkan ceramah. Kemudian yang lain meninggalkan perbuatan riba. Yang lain tidak menipu orang. Terus seperti itu. Kenapa? Satu pintu kebaikan dibuka, Allah akan membuka 70 pintu kebaikan dengan bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, ke masjid, keluar dari masjid langsung maksiat kepada Allah. Ada apa? Apa penyebabnya? Perhatikan niat. Perhatikan tujuan kita. Padahal kita sudah membuka pintu kebaikan. Padahal janjinya Nabi yang buka satu pintu terbukakan 70 pintu kebaikan. Kok setelah membuka satu pintu kebaikan justru maksiat kepada Allah? Nabi tidak salah. Diri kita yang perlu kita koreksi. Ada apa sebenarnya dalam diri kita? Kita diminta untuk selalu berdoa sama Allah agar mendapatkan bantuan dari Allah. Agar selalu mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Doa yang bisa kita ucapkan mungkin dengan bahasa Arab atau mungkin dengan bahasa apapun yang kita mampu. Doa yang diajarkan, Allahumma ya man waffaqo ahlal khair il khair wa'anahum alaih waffiqna lil khair wa'inna alaih. Kalau bahasa Indonesia, ya Allah, wahai zat yang telah memberikan bantuan kepada orang-orang baik dan telah membantu mereka untuk berbuat kebaikan, wafiqnal khair, berikan kepada kami juga bantuan untuk kebaikan dan selalu engkau tuntun ya Allah untuk menuju kebaikan. Ini doa yang seharusnya sering kita ucapkan. Ya Allah, zat yang selalu memberikan kebaikan kepada orang-orang yang baik dan menuntun orang yang baik untuk selalu menjadi baik, maka berikan kami kebaikan pula, tuntunlah kami untuk semakin mendapatkan bantuan-Mu ya Allah. Itu doa yang sepatutnya sering kita ucapkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, hadis qudsi Allah berfirman, Nabi bersabda, inni anallahu khalaqtul khaira wasyarra. Sesungguhnya aku adalah Allah. Khalaqtu al khaira wasyarra. Akulah Allah yang menciptakan kebaikan. Akulah Allah yang menciptakan keburukan. Fatuba, summa tuba. Beruntung, kemudian beruntung liman ja'altuhu untuk seseorang yang aku menjadikan kepada orang tersebut miftahanil khair, kunci untuk kebaikan, mighlaqan lisyarr, penutup untuk keburukan. Beruntung kalau kita dijadikan orang-orang yang suka mempromosikan kebaikan. Setelah Jumatan ada pengajian, kita sebarkan. Nanti malam ada pengajian Kiai Fulan, kita sebarkan. Hari Ahad pagi mungkin ada pengajian, kita sebarkan. Kita berikan bantuan, kita berikan makanan, kita berikan harta kita. Beruntung orang yang memang menjadi jargonnya, menjadi promotornya untuk perbuatan kebaikan dan penutup perbuatan kemaksiatan. Hati-hati. Wa wailun, tsumma wailun, celaka. Kemudian celaka katanya Allah.
liman ja'altuhu, untuk seseorang yang aku menjadikan kepada orang tersebut miftahan lil syarr, sebagai pembuka keburukan, mighlaqan lil khair, penutup kebaikan. Celaka, tidak akan mendapatkan keberuntungan seseorang yang aku jadikan, katanya Allah, pembuka kemaksiatan, penutup kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Maaf, periksa diri kita, termasuk kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua. Kalau termasuk kelompok yang kedua, cepat kita kembali kepada Allah sebelum datangnya kematian, pertanggungan jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir hadirin, jangan khawatir, taatnya kita, pendekatan diri kita kepada Allah akan ngefek, akan memberikan efek yang positif kepada keturunan kita. Mungkin kita tidak memiliki uang untuk mengasuransikan anak kita. Mungkin kita tidak tahu gimana anak kita, gimana ke depannya, gimana keturunan kita. Perhatikan hadits qudsi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata'ani al-'abdu", jika ada seorang hamba taat kepadaku, seorang hamba tidak pernah meninggalkan salat, tidak pernah meninggalkan bahkan salat sunnah, tidak pernah meninggalkan bacaan Quran dan dzikir. Apa katanya Allah? Raditu, maka aku ridho dari hamba tersebut. Aku senang, aku bahagia, aku berikan semuanya kepada hambaku. Wa idza raditu, dan jika aku telah ridho, baraktu, maka aku akan memberikan keberkahan. Mungkin hidup pas-pasan tapi makan nikmat. Mungkin pekerjaan tidak besar tapi mampu mencukupi seluruh kebutuhan kita dan keluarga. Wa ma li barakati nihayah, dan tidak ada untuk keberkahanku ini batasan. Diberhentikan, tidak ada. Tidak ada. Akan terus turun-temurun. Makanya jangan kaget kalau bapaknya orang soleh atau mbahnya orang soleh, sekarang turun kepada keturunannya, kehidupannya enak. Tinggal menikmati anak cucunya. Kenapa? Mbahnya orang soleh, bapaknya orang soleh. Tapi na'udzubillah, wa idza asani al-abdu, wa idza asani abdun, jika ada seorang hamba bermaksiat kepadaku, melanggar perintahku, ghadabtu, aku akan murka. Wa idza ghadabtu, kalau aku murka, la'antu, aku akan melaknat orang tersebut. Aku akan menjauhkan rahmat dari orang tersebut. Bukan maknanya itu tidak jadi orang kaya. Jadi orang kaya cuma sumpek. Bukan kehidupannya itu tidak dalam keadaan yang tentram, banyak hartanya, mungkin banyak harta, tapi penyakitan, tapi banyak gangguan, tapi ini dan itu. Dan walaknati, dan laknatku tablughu as-sabi'a minal walad, dan laknatku akan turun menurun sampai yang ketujuh keturunan. Yang kita laksanakan sekarang ini, sholat, baca Quran, zikir, perbuatan taat kepada Allah dan lain sebagainya, menjaga dari yang haram ketika bekerja, itu bagikan aset yang terbaik untuk kita dan anak keturunan kita. Tapi ingat, kemaksiatan yang dilaksanakan bukan cuma orang yang bermaksiat yang akan mendapatkan dosanya, tapi semuanya sampai keturunan ketujuh akan dijadikan anak-anak yang sulit untuk menerima hidayah dari Allah. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.